Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadisnya, "Taraktu amrayni la intamasaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati." Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang keduanya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya: Al-Quran, kitabnya Allah, dan hadis sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang penuh dengan keberkahan ini, dengan keadaan dingin diguyur oleh hujan, moga-moga hujan ini membawa banyak keberkahan kepada kita, namun tidak menyurutkan semangat kita untuk kembali belajar ilmu agama, terutama ilmu hadis, karena memang salah satu dari dua pusaka utama yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah untuk kita semua, salah satunya hadis yang menjadi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan kitab yang keempat, kitab Wudu, dan insyaallah kita masuk ke dalam pembahasan bab berikutnya, bab yang ke-13 di dalam kitab yang keempat, bab khurujin nasi ilal maras, bab yang menceritakan hadis tentang keluarnya perempuan dari rumah mereka menuju ke tempat buang air besar maupun buang air kecil. Dan tentu itu Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah di awal-awal Islam, bahkan juga di awal-awal hijrahnya Nabi ke kota Madinah, di mana pada saat itu tempat buang air besar maupun buang air kecil yang disebut dengan istilah baras, bukan bazar ya. Bazar itu maknanya pasar, tapi bazar bahasa Turki, bukan bahasa Arab. Orang Turki menyebut pasar itu dengan nama bazar. Dan kemudian pada abad 14 ketika Khilafah Turki Utsmaniyah berhasil menguasai seluruh wilayah Islam, menyebarlah beberapa kosakata dalam bahasa Turki itu menjadi bahasa Arab. Padahal bahasa Arab yang sesungguhnya menyebut pasar itu dengan istilah as-suq, tetapi kemudian yang lebih berkembang bahasa pasaran. Pasar disebut dengan istilah bazar di dalam bahasa Turki. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang tadi kita katakan di awal, sebelum atau di masa
buang air besar, buang air kecilnya jauh dari tempat rumah mereka. Nah, sampai nanti kemudian Rasulullah mengajukan rumah-rumah yang dibuat di kemudian hari itu melekat, tidak lagi jauh dengan yang namanya bazar atau tempat buang hajat, toilet bahasa kita sekarang, ya. Maka di dalam riwayat hadis Muslim ada tambahan cerita, wa dzalika qabla an tuttakhadha al-uruf, dan itu semua terjadi sebelum rumah-rumah dibangun berdekatan dengan tempat buang air besar maupun buang air kecil. Sebelum itu Bapak Ibu sering sekali baik sahabat maupun sahabian kedua rumah untuk buang air besar, buang air kecil, khusus kepada tempat buang air besarnya di malam hari, supaya auratnya tidak nampak sama orang-orang yang punya niat jahat terhadap mereka. Coba Bapak Ibu bayangkan di zaman itu, ya, yang namanya sakit perut itu kan tidak bisa ditawar-tawar. Nah, tapi mereka wajib nahan Bapak Ibu, ya, sampai malam hari sudah gelap, baru kemudian para perempuan yang hidup di zaman Nabi Muhammad itu keluar dari rumahnya untuk sekedar buang air besar ataupun buang air kecil. Maka di dalam Sahih Bukhari ada bab ke-13 di dalam kitab yang keempat yang menceritakan kepada kita khurujun nisa'i ila baraz, keluarnya para perempuan ke tempat pembuangan air besar maupun buang air kecil. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ke-13 ini Imam Bukhari meriwayatkan kepada kita hadis nomor 146, di mana hadis nomor 146 ini beliau riwayatkan dari guru beliau, haddatsana Yahya bin Bukair, haddatsana Alaisu qala haddatsani Muqailun an Ibn Shihab Az-Zuhri an Urwata an Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabat Nabi yang juga sekaligus istrinya Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan kepada kita anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tadarrasna ila masani. Diceritakan kepada kita oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna azwajan Nabi, para istrinya Nabi. Seperti yang kita tahu, Nabi sempat punya 11 orang istri, tapi kemudian di akhir hayatnya yang masih bersama dengan Nabi statusnya sebagai istri tinggal 9, ya. Maka disebut azwajat Nabi, itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi, sedangkan kita itu maksimal kuotanya 4 Bapak Ibu, ya. Sebagian orang mencoba melintir penafsiran yang diberikan oleh ulama fakihu atau balaghum nasna wa salasa wa di situ angkanya ziyadah, tambah. Nasna artinya 2, tambah wa salasa 3, 5, wa rubah tambah 4, jumlahnya 9. Itu melintir orang yang nafsu gede tapi tenaga kurang. Itu dipelintir makna daripada ayat tadi. Sepakat para ulama selain daripada Nabi hanya boleh taat dulu azwaj atau melakukan praktek poligami dengan 4 orang perempuan, sedangkan Nabi kita hanya diberikan kekhususan boleh lebih daripada itu. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menuturkan kepada kita anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil laili idza tadarrasna ila manasi. Para istri Nabi Muhammad tanpa kecuali setiap mereka keluar dari rumah mereka di malam hari idza tadarrasna ila manasi, pada saat mereka membuang air besar maupun
di tempat yang memang disediakan area untuk buang air besar maupun buang air kecil. Wahwa so'idul afyahu, dan yang dimaksud dengan manasik di sini Bapak Ibu suatu tempat. Manasik itu sekarang sudah masuk wilayah kuburan baki. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke kota Madinah, dekat dengan Masjid Nabawi itu di sebelah selatan ada kuburan baki. Nah, di kuburan baki itu Bapak Ibu ada kuburan baki itu dataran tinggi. Jadi kalau Masjid Nabawi itu lebih rendah, kuburan baki itu sebenarnya dulu dataran tinggi, sekarang sudah dibuatkan tembok. Bapak Ibu kalau pernah pergi umrah tahu kuburan baki itu letaknya lebih tinggi dibandingkan dataran yang ada di Masjid Nabawi atau area tanah yang ada di Masjid Nabawi. Itu kemudian kenapa para ulama menyunahkan kita Bapak Ibu dikubur kuburan atau seorang muslim itu dikubur tempat dalam bahasa Nabi fil wadi sanami, tempat kuburan tinggi, karena memang dulu kuburan baki itu dipilih oleh Nabi sebagai kuburan kaum muslimin setelah beliau hijrah ke kota Madinah, dan itu tempatnya tinggi. Nah, maka coba Bapak Ibu lihat kuburan-kuburan lama itu kan wajar, kuburan-kuburan batu nisan lama itu patut wajar. Nah, cuma karena kuburan kita di zaman sekarang itu sudah perhatian ini ya tempat biasa. Ya, padahal sunahnya tempat kuburan itu dibuatkan tempat yang tinggi. Nah, itu Bapak Ibu disebut dengan manasik. Jadi manasik itu sekarang sudah masuk bagian pagar dari masjid atau dari kuburan baki. Dulu di manasik itu Bapak Ibu area tempat orang buang air besar, buang air kecil di kota Madinah. Nah, jadi itu sudah pikiran kota Madinah dulu. Coba sekarang kan di tengah-tengah kota Madinah. Ya, begitu cepat perkembangan populasi penduduk sehingga kota Madinah itu berkembang mungkin hampir 1000 kali lebih luas dibanding zamannya Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pada istrinya Nabi Muhammad kalau mau buang air besar selalu mendatangi lokasi yang disebut dengan manasik. Apa itu lokasi manasik? Wahwa sa'idul afyah, suatu area yang luas di dekat dengan kuburan baki. Melihat peristiwa itu kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Nabi. Fakana Umar yaqulu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhjud isa'aka." Apa ide wacana opininya Umar mengajukan ide kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, uhjud isa'aka." Kalau bisa istri-istrimu itu dipakaikan hijab. Nah, ini peristiwa berarti Bapak Ibu sebelum turunnya ayat yang mewajibkan pakai hijab baik kepada istri-istri Nabi ataupun kepada seluruh wanita muslimah. Jadi ayat turun tentang kewajiban hijab itu ada di dalam 2 ayat pada surat Ahzab. Yang pertama ayat 53, yang kedua pada ayat 59 dari surat Al-Ahzab. Falah yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, jadi Umar bin Khattab lah Bapak Ibu yang mengusulkan pertama sekali baik kepada istri-istri Nabi maupun kepada seluruh wanita muslimah yang lainnya untuk menggunakan hijab. Tapi usulan Umar bin Khattab ini awalnya tidak dikopeni sama Rasulullah. Nah, Nabi Muhammad cuek. Jadi Nabi Muhammad masih merasa nyaman kalau sekedar istrinya keluar malam ya, untuk beol, buang air besar, walaupun tidak menggunakan hijab. Jangankan kok hijab aja, jilbab bahasa kita ya. Hijab itu Bapak Ibu, kalau bahasa Qurannya yudnina alaihinna min jalabibihin
surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istrimu dan juga anak-anak perempuanmu, begitu juga seluruh wanita muslimah, yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Maknanya apa? Kain penutup yang menutup kepala dan rambut, yudnina 'alaihinna, dan itu dijatuhkan, mohon maaf, sampai menutupi dada mereka. Itu jilbab. Itu definisi jilbab. Jadi kalau ada orang pakai jilbab ikatnya di leher, itu belum jilbab. Jilbab itu bukan jilbab. Jilbab itu harus menutup kepala dadanya. Ini jalabibihin yudinina. Jadi yang kain penutup kepala itu harus jatuh dan juga menutupi bagian dada perempuan. Itu turun Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Awalnya menyangkuti usulan Umar bin Khattab, karena Rasulullah dan oke usulan Umar bin Khattab itu. Jadi Umar bin Khattab merasa risih melihat istri-istri Nabi itu keluar malam, buang air besar ke suatu lokasi yang lumayan jauh. Untuk ukuran zaman itu kan, untuk ukuran zaman itu lumayan jauh, ke ujung kubur Baqi sana itu lumayan jauh. Tengah malam tanpa didampingi oleh siapapun, rambutnya terbuka, orangnya nampak, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberanikan diri mengusulkan itu kepada Nabi Muhammad. Ujung misalkan, ya Rasulullah, baiknya istri-istrimu itu dihijabkan semuanya. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, cerita Sayyidah Aisyah kepada kita, fa'lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan apa yang diusulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita baca di dalam kitab Fathul Bari, kitab yang menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari, Bapak Ibu, hadis nomor 146 tadi, yang dimana menceritakan usulan Umar agar istri dan juga seluruh wanita muslimat itu berhijab, diterangkan kepada kita lebih lanjut oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa qad kana Umaru yaquddu nuzulan ayatil hijab min wafaqatihi kama sayati fi tafsir suratil Ahzab. Jadi Umar bin Khattab, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaquddu nuzulan ayatil hijab min wafaqatihi. Para ulama, para sahabat semuanya sepakat turunnya ayat hijab itu termasuk muwafaqatnya Allah terhadap idenya Umar. Jadi Umar itu terkenal Bapak Ibu dalam ilmu tafsir sebagai muwafaqatullah. Apa maknanya muwafaqatullah? Ide atau opini atau pendapat Umar sering sekali seide, selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kayaknya Umar ini sefrekuensi betul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut Umar itu oleh Nabi Al-Faruq. Al-Faruq itu Bapak Ibu orang yang punya kemampuan jeli membedakan yang hak dan membedakan yang batil. Tidak ada satupun sahabat Bapak Ibu yang menyebabkan ayat Al-Quran turun mendukung pendapatnya lebih banyak daripada Umar bin Khattab. Itu hebatnya Umar. Bahkan di dalam kitab tafsir, misalnya Imam As-Suyuti itu punya kitab tafsir. Artinya bukan kitab tafsir, kitab ulumul Quran. Judulnya itu At-Tibyan fi Ulumil Quran. Beliau menghitung setidaknya Bapak Ibu ada 20 ayat. Di dalam kitab yang lain 17 ayat yang turun menyokong pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, salah satunya ayat tentang hijab. Jadi itu usulan Umar
kepada Rasulullah kurang tanggap terhadap usulan itu, akhirnya Allah menurunkan ayat yang mewajibkan kepada istri Nabi, yang mewajibkan kepada putri-putrinya Nabi, dan juga yang mewajibkan kepada seluruh wanita muslimah untuk menutup aurat mereka atau menutup kepala sampai dengan dada mereka dengan hijab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adana an yu'rafna fala yudzain. Itulah sebagai tanda kamu itu wanita muslimah. Nah, tanda minimum seorang perempuan itu muslimah atau non muslimah itu ditandai dari pakaiannya itu. Fala yudzain, sehingga kamu tidak mudah dilecehkan, tidak mudah disakiti. Wanita baik-baik, nah, jangan diganggu. Nah, itu zaman Nabi, ya, zaman kita sekarang. Banyak juga wanita muslimah yang nggak pakai hijab, ya, dengan berbagai alasan. Itu paling sering kita kalau naik pesawat itu kadang-kadang geli sendiri, Pak, lihat orang naik dari Sultan Iskandar Muda ke Jakarta misalnya. Menjelang turun Jakarta, orang Aceh buka hijab, atau sebaliknya dari Jakarta pergi ke Banda Aceh, nggak pakai hijab. Menjelang turun ke Sultan Iskandar Muda udah pakai hijab. Berbagai motivasi, sedih juga. Padahal itu perintah agama. Ya, tidak ada satupun sekte di dalam Islam, Bapak Ibu, yang mengatakan hijab itu tidak wajib, kecuali mazhab Syiah Zaidiyah. Mazhab Syiah Zaidiyah itu mengatakan hukum pakai hijab itu bukan wajib secara syar'i, tapi wajib secara adat. Maknanya apa? Wanita yang tidak berhijab itu kurang adatnya, suul adat, ya, kurang terhormat. Nah, sama hukumnya seperti laki-laki menutup kepala. Kita pakai tutup kepala ini wajib apa? Anjuran, lebih baik kan itu bahasanya. Kalau sholat nggak tutup kepala, batal nggak sholatnya? Laki-laki, ya, di dalam pemahaman Syiah Zaidiyah, Bapak Ibu, perempuan sama dalam hukum menutup kepala dengan laki-laki, tidak wajib, tetapi baiknya supaya sebagai kemuliaan adat bagi mereka, kalau sholat ataupun di luar sholat menggunakan tutup kepala. Maka saya waktu di Mesir, Bapak Ibu, pertama sampai ke Mesir 10 Oktober, besoknya diajak ke Masjid Al-Azhar. Tiba-tiba saya mendapati perempuan muda 2 orang sholat gak pakai penutup kepala, cuma taruh satu tangan aja, Pak, di atas kepala. Cewek, perempuan. Kemudian taruh peniti, ada bukan peniti, kayak penjepit, ya, jepit di rambutnya supaya gak jatuh. Udah sholat dia. Saya pikir ini pasti agak ribut setelah sholat. Ternyata tak ribut, Pak. Akhirnya saya cerita, kok ada orang perempuan yang sholatnya seperti ini, enggak buru-buru pakai mukena, Pak. Itu mukena kan cuma orang kita yang sholat pakai mukena itu. Kalau orang Arab nggak pernah itu sholat pakai mukena. Ya, orang Arab sholat pakai bajunya, ya paling pakai kaos kaki, ya pakai sarung tangan supaya nggak nampak ini orangnya sholat mereka. Ya. Ini ada perempuan yang bahkan nggak pakai penutup kepala, cuma pakai satu tangan aja di atas kepalanya. Saya cari tahu, kemudian ternyata itu orang yang bermazhab Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah itu perempuan adat aja pakai penutup kepala, bukanlah suatu kewajiban. Tapi pada seluruh mazhab fikih yang lain, Ahlussunnah, apakah Syiah yang lain, itu mengatakan hijab itu hukumnya wajib, yang bukan suatu perkara adat tetapi wajib. Perempuan yang tidak menggunakan hijab, kalau dia sudah akil balik, maka berdosa dia, dan juga kedua orang tuanya berdosa. Itu ijma para ulama mengenai hukum hijab bagi perempuan. Beda dengan anak kecil, yang Bapak Ibu punya anak perempuan masih kecil, belum dapat haid, dan apa itu, ya nggak wajib dia pakai hijab.
biasa itu beda, tapi hukumnya tidak wajib. Tapi bagi seorang perempuan yang sudah datang haid masih nampak rambutnya dan seluruh bagian orangnya tidak ditutup hijab, itu semua berdosa. Orang tuanya berdosa, anaknya juga berdosa. Orang tuanya berdosa kalau tidak menyampaikan itu kepada anaknya. Tapi kalau sudah disampaikan, anaknya yang keras kepala, dia sudah lepas dari dosa tersebut. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, maka kata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, turunnya ayat hijab ini termasuk min muwafaqati Umar, termasuk salah satu pandangan Umar yang disetujui oleh Allah. Dan itu banyak. Tadi kita menyebut sampai 20. Ada ayat Bapak Ibu, setelah Nabi Muhammad tawaf melakukan umrah, kita tahu Nabi Muhammad seumur hidupnya berumrah 4 kali, berhaji sekali. 3 kali dari umrahnya Nabi sebelum haji, 1 kali dalam rombongannya umrah Rasulullah Ibnu Umar. Setelah tawaf, Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah baiknya setelah kita tawaf kita sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Rasulullah mendengar pendapatnya Umar. Rasulullah langsung mau melakukan saat Nabi Muhammad melangkah ke tempat Asma, ke tempat sa'i dari Safa dan Marwah, tiba-tiba turun ayat "Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla." Muhammad, baiknya kamu setelah tawaf sebelum sa'i kerjakan dulu 2 rakaat di tempat makamnya Ibrahim. Akhirnya jadi syariat. Siapapun yang melakukan tawaf, apakah tawaf umrah, tawaf haji, atau tawaf sunnah yang lainnya, tutup tawaf itu dengan sholat 2 rakaat di makamnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu awal pencetus idenya Umar bin Khattab, bukan Rasulullah. Setuju Allah dengan pandangan Umar, maka terpercaya. Itu hebatnya Umar. Ya. Dulu Nabi Muhammad punya banyak tawanan perang Badar. Ya, ada sekitar 70-an lebih orang Quraisy yang menjadi tawanan perangnya Rasulullah. Rasulullah bermusyawarah, ini tawanan mau kita buat apa? Abu Bakar Muslim, ya Rasulullah, mereka masih kerabat, mau lepaskan aja lah. Disuruh lepaskan. Rasulullah sudah mau lepaskan tawanan perang Badar itu. Umar dan setuju, ya Rasulullah, tidak pantas bagi Anda berdamai sepihak dengan orang yang masih menaruh musuh dengan kita. Orang Quraisy itu kan masih dalam status perang dengan kaum muslimin. Umar tidak setuju, tapi Nabi Muhammad itu mau memaafkan semua tawanan perang Badar itu, dibebaskan tanpa syarat, bahkan tanpa tebusan. Enak kali itu perang. Umar tidak setuju. Allah membenarkan pendapat Umar dan mengoreksi Rasulullah. Maka Nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil arda abdullah, bagi Nabi membebaskan, memaafkan seperti itu saja orang yang sudah memerangi mereka, sampai benar-benar orang yang mereka perangi itu angkat bendera putih, minta perdamaian atau menyerang masyarakat. Umar bin Khattab pendapatnya disetujui sama Allah dan pendapatnya Rasulullah dikoreksi sama Allah. Dan banyak kisah-kisah yang lain di mana Allah Subhanahu wa taala membenarkan pendapatnya Umar. Itu disebut dengan muwafaqatul Umar. Ya, di dalam ilmu tafsir ada yang disebut dengan muwafaqatul Umar. Wa ala hadza faqad kana lahunna fi tasatturin ila qada'il hajati ala. Nanti kita baca ya. Jadi para perempuan di zamannya hidup Rasulullah SAW saat buang hajat, buang air besar maupun buang air kecil, dan boleh di sembarang tempat dan boleh di setiap waktu. Repot kan? Oke lah, boleh sembarang tempat, kita pun melakukan itu di jalan kita kan, nggak mungkin
perempuan dan boleh segala waktu, khusus bagi perempuan. Sampai akhirnya Nabi Muhammad mengusulkan semua rumah dibangun berdekatan dengan tempat buang hajat, gak lagi di tempat alam bebas, lapangan terbuka seperti yang dulu sempat terjadi di awal-awal masa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian diceritakan kepada kita ya, fakharajat Saudah bintu Zam'ah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan minal layali insya'an. Suatu malam istrinya Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah keluar. Setelah sholat isya tentu untuk buang air besar atau buang air kecil. Wakana imra'atun tawilatun. Adapun Saudah bin Zam'ah ini punya postur tubuh tinggi, postur tubuhnya tinggi. Karena ada Umar bin Khattab kemudian dari jauh memanggil istrinya Nabi Saudah binti Zam'ah yang keluar di malam hari setelah sholat isya. Bapak Ibu jangan bayangkan isya yang di zaman Nabi sama dengan isya yang di zaman kita. Kalau isya di zaman kita masih terang, di zaman Nabi itu sudah tergelam matahari, gelap gulita. Tetapi Umar masih mengenali kalau wanita yang tinggi sana itu Saudah binti Zam'ah. Dikenali oleh Umar karena ada Umar. Maka Umar bin Khattab pun dari jauh memanggil istrinya Nabi Saudah binti Zam'ah. Ala qad arafna ya Saudah. Kami bisa mengenali walaupun di malam atau di kegelapan malam, tapi saya tetap bisa mengenali kamu itu adalah Saudah. Hirsan ala ayyun zal hijab fa'at zalallahu hijab. Kenapa Umar bin Khattab ngomong seperti itu? Karena Umar bin Khattab sangat ingin Rasulullah SAW menghijabkan seluruh istrinya, tapi belum dilakukan oleh Nabi. Apa yang menyebabkan Nabi saat itu tidak menghijabkan istri-istrinya? Karena menurut Nabi, kalau perempuan ini dipakaikan hijab, nanti tidak dikenali lagi mana istri Nabi, mana yang bukan istri Nabi, mana wanita biasa, mana wanita sifulan. Kan kita mengenali orang dari mukanya. Tapi Umar ingin membuktikan walaupun Saudah binti Zam'ah keluar di dalam kegelapan malam dari jauh, Umar bin Khattab masih bisa mengenali itulah Saudah binti Zam'ah, istrinya Rasulullah SAW. Seolah-olah beliau ingin menunjukkan walaupun Saudah binti Zam'ah keluar dari rumahnya di malam hari di dalam kegelapan malam, tetap Umar bin Khattab bisa mengenali itu adalah Saudah binti Zam'ah, istrinya Rasulullah. Maka apa salahnya kemudian perempuan ini dihijabkan? Pasti kita masih tetap mengenal ini istrinya Rasulullah, ini istrinya si fulan, ini istrinya si fulan. Nah itu makna hirsan ala ayyunazzal hijab. Umar bin Khattab kepingin betul Allah menurunkan ayat yang mewajibkan hijab baik bagi istri Nabi maupun bagi seluruh wanita muslimah yang lainnya. Pertanyaan berikutnya, kenapa Umar yang ngotot Bapak Ibu? Kenapa Umar yang ingin benar istri Nabi Muhammad berhijab? Bukan Rasulullah, seharusnya Rasulullah berkaitan dengan istrinya sendiri. Kenapa harus Umar? Nah ini Bapak Ibu disampaikan penjelasannya kepada kita oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Wa qawluhu fa'anzalallahu hijab. Adapun sabda Nabi di dalam hadis tadi, kemudian Allah pun menurunkan ayat yang mewajibkan hijab kepada perempuan muslimah termasuk tentunya istri Nabi Muhammad. Disebutkan di sini ya. Fa'anzalallahu hijab ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Jadi ayat tentang hijab kepada istri Nabi
itu dua. Yang pertama surat Al-Ahzab 53, yang kedua tadi surat Al-Ahzab 59. Bedanya apa? Surat Al-Ahzab ayat 53 itu perintah berhijab khusus hanya kepada istrinya Nabi. Sedangkan surat Al-Ahzab ayat 59 itu perintah berhijab untuk semua wanita muslimah, termasuk juga istrinya Nabi. Kalau perintahnya sama, kenapa ada dua ayat? Khusus bagi istrinya Nabi, Bapak Ibu, selain ada kewajiban menggunakan hijab, ada satu kewajiban lagi. Apa itu? Menggunakan tutup muka atau namanya cadar. Nah, maka ada ayat wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Dalam surat Al-Ahzab ayat 53 ada ayat wa idza sa'altumuhunna, jika kalian mau berbicara dengan istrinya Nabi fas'aluhunna min wara'i hijab, harus kalian lakukan itu dalam keadaan istri-istrinya Nabi itu bercadar atau di balik tirai. Enggak bercadar tak apa juga, tapi di balik tirai. Enggak boleh berhadapan-hadapan langsung dengan istrinya Nabi. Itu ketika para sahabat yang dijaga betul oleh Allah saat mereka berkomunikasi dengan istri-istrinya Nabi. Maka Bapak Ibu, hukum wajib pakai cadar itu sepakat semua para ulama, hanya khusus bagi istri-istrinya Nabi. Bagi selain istri Nabi apa hukum pakai cadar? Bukan wajib, sunnah saja. Buktinya apa? Saat bapak atau ibu-ibu, saat ibu-ibu sholat pakai cadar, sholatnya batal. Batal Ustaz, sholat saya batal kalau pakai cadar. Ingat berapa anggota tubuh yang harus dilibatkan saat sujud? 7, Bapak Ibu. Kalau pakai cadar kena gak itu? Kena gak? Enggak, terlapisi dengan cadar. Mohon maaf, jangan ibu-ibu dulu lah. Contoh bapak-bapak. Bapak-bapak misalnya pakai rida kan, seperti bapak ini pakai sorban, atau kalau sorban di pundak. Saat kita sujud kemudian sorban kita itu melapik dengan motif sujud, tempat sujud kita. Sah gak sujudnya? Batal Pak. Batal sujudnya. Kecuali sorbannya ditaruh dan melekat pada badan, itu boleh. Sekitar 2 tahun yang lalu ada satu tempat usaha jamaah kita, ada musala. Musalanya lumayan tebal, karpetnya itu bagus, tebal sekali. Datang Ibu Wali Kota sekarang, Ibu Eliza bilang ini gak sah sujudnya kalau di tempat. Dari mana itu? Saya bilang ya gak sah itu kalau yang melapik itu melekat dengan badan kita, itu ya gak sah. Tapi kalau gak melekat, sah. Atau contoh lain, Bapak Ibu sholat pecinya seperti ini, waktu sujud melapik, ini batal. Tapi kalau peci ini ditaruh di tempat sujud misalnya, tapi kan gak melekat ya dengan kita sholat gak pakai peci Pak. Waktu saya sujud ini kena, ini sah. Kenapa? Peci tidak melekat dengan badan saya. Wanita pakai cadar melekat kan dengan badannya? Melekat. Kalau sujud tercium gak hidungnya dengan tempat sujud? Enggak sah sholatnya. Maka perempuan itu kalau sholat harus buka cadar. Ya itu makna umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Aku ini diperintah oleh Allah kalau sujud itu melibatkan 7 anggota tubuh. Salah satunya bagian muka. Ya. Berikutnya yang kedua, perempuan Pak saat ihram, perempuan umrah haji, ihram, pantangan ihram perempuan itu apa? Tidak menggunakan sarung tangan, tidak boleh menutup ini Pak telapak tangannya. Yang kedua, tidak boleh tutup muka. Selain itu boleh perempuan pakai baju warna hitam, boleh pakai baju berjahit, boleh pakai baju warna putih, boleh. Cuma 2 aja pertanyaannya, khusus bagi perempuan. Beda dengan kita laki-laki Pak, nggak boleh pakai berjahit, nggak boleh pakai tutup kepala. Perempuan
Seandainya itu aurat, mana mungkin Allah membuka itu saat sedang berihram. Ya perempuan di padang Arafah besok waktu haji pakai cadar batang wukufnya. Sedang mabit di Musdalifah malam tanggal 10 Zulhijjah pakai cadar batang itu mabitnya. Melontar Jamrah Aqabah karena kan tahallul itu setelah melontar Jamrah Aqabah. Melontar Jamrah Aqabah pakai cadar, melontar Jamrah Aqabah batang itu jamrahnya. Ya ini bukti Bapak Ibu kalau hijab tadi selain istri Nabi itu bukanlah kewajiban, tapi bagi istri Nabi wajib. Itu sepakat para ulama mengenai hal itu semua. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya ini cerita kenapa Umar bin Khattab ngotot sekali. Ini sudah masuk isya. 1 menit lagi dipanjang ceritanya. Kita kalau apa ya dikit ya. Ya, jadi Bapak Ibu karena sabab nuzuliha kisah Zainab binti Jahsy lama aulama alaiha wa ta'akhara an-nafar salasata fil baiti wastahiyat Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat bil khuruj fanazalat ayat al-hijab. Nabi Muhammad kan nikah dengan Zainab binti Jahsy, istrinya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah itu anak-anaknya Nabi dulu. Nikah dengan Zainab binti Jahsy, cerai kemudian. Setelah bercerai, Zainab binti Jahsy ini dikawinkan sama Allah dengan Rasulullah. Ayatnya ada dalam surat Al-Ahzab. Falamma qada Zaidun minha watra zawajnakaha. Setelah Zaid selesai masa iddahnya dengan Zainab binti Jahsy, Zainab binti Jahsy itu dinikahkan sama Allah dengan Rasulullah. Dikatlah yang guna ala mu'minina harajun fi aswaji adiyaihim, supaya tidak ada beban dosa bagi kaum muslimin jika dia ingin menikahi anak angkat. Boleh, karena tidak ada hubungan apa-apa antara kita dengan anak angkat kita. Ya, maka Rasulullah pun nikah dengan Zainab binti Jahsy. Dulu di zaman Nabi, Pak, nikah walimah itu bukan di siang hari, di malam hari. Sama dulu kayak nenek saya nikah itu malam hari, Pak. Ya, sekarang aja tak kenapa kata nenek saya karena konflik di Aceh, ya, gak berani keluar malam, keluar siang. Sebenarnya malam hari. Nabi Muhammad setelah menikah buat acara walimah. Lama awalnya alaiha. Saat Nabi Muhammad membuat acara walimah saat dia menikah dengan Zainab binti Jahsy, rumahnya lebih kecil, 27 meter persegi. Jadi masuknya pakai shift. 20 orang makan dan boleh lama-lama keluar cepat-cepat. Kan ada SMP lah, sunat makan pulang. 20 keluar. Nah yang terakhir ini Pak kelewatan 3 orang. Kota salah anak salah satu baiti. Jadi ada 3 orang Pak. Setelah dia giliran terakhir 3 orang. Sudah makan. Ngomongnya lama, tanya ini, tanya itu, tanya masalah apa lagi tapi itu kan gak betul Pak. Masa tanya masalah apa lagi sama pintu malu di malam pertama lagi itu gak betul itu ya. Wasfahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat orang bil khuruj. Nabi malu hati musir mereka kaki kamu gede bunga ike kan udah cimalamnya. Tapi kan malu Nabi ngomong itu, Pak. Gak mungkin. Jadi Nabi ya dia berani bagaimana caranya. Turun ayat hijab. Turun ayat. Ya ibarat Nabi, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan Nabi, jangan pernah masuk ke dalam rumah Nabi illa anzalakum ila ta'am, kecuali kalian diizinkan untuk mencicipi makanan di rumahnya Nabi. Faidah untuk fadkhulu, jika kalian tidak masuk makan di rumah Nabi. Faidah itu fantashiru wala mustahdisin dari hadis. Kalau sudah selesai makan di rumah Nabi, cepat-cepat pulang. Wala mustahdisin dari hadis. Jangan keenakan ngomong sama Nabi. Kita dan Nabi karena itu
bilang SMP itu sunnah Nabi. Jadi kalau jajanan udah kita makan, setelah makan buang cepat-cepat itu sunnah jajanannya. Sunnah Nabi itu supaya jangan mengganggu tuan rumah kelamaan ngobrolnya. Inna dzalika kana yudzi Nabi, karena obrolan kalian terlalu lama malam itu dengan Nabi membuat Nabi gak enak. Fayastahi minkum, musirkum, Nabi malu. Wallahu la yastahi minal haq, tapi Allah tidak pernah mampu menyebut kebenaran. Ayat itu kan wajib dibaca sama Nabi. Maka saya punya kesimpulan itu ayat-ayat musir tamu. Bapak Ibu wajib tulis itu ayat di ruang tamu. Kalau tamunya kelamaan sampai jam 11 malam belum minta izin, Pak, izin baca ayatnya. Minta dia baca itu ya, supaya dia paham untuk pulang ya, jangan lama-lama di rumah kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu peristiwa satu. Tapi sebelum terjadi peristiwa itu, wa aidan hadis Umar kuntu ya Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihi nabil wal fajr. Sebelum turun ayat tadi sudah para 53, ya sebelum Nabi buat acara Imam Zainab bin Jahsy, pernah juga Bapak Ibu suatu kali Umar itu berkata sama Nabi, kasih usul, ya Rasulullah, wahai Nabi kita Muhammad, inna nisa'aka, istri-istrimu itu yadkhulu alaihi nabil wal fajr, yang datangi mereka itu berbagai macam orang. Ada orang baik, ada orang jahat. Kita kan nggak tahu hati orang. Apalagi yang cantik-cantik yang masih muda, Aisyah misalnya kan, kita nggak tahu ini motivasi sahabat yang nakal-nakal itu gimana. Maka Umar minta sama Nabi, "Falau amartahunna ayat tajibatna, andaikan saja engkau minta istri-istrimu itu atau engkau perintahkan mereka berhijab oleh Rasulullah." Tapi Nabi tidak oke peristiwa pertama. Dan bahkan Bapak Ibu pernah terjadi. Walaupun Ibnu Jarir di tafsir ini Ibnu Jarir diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya dari riwayat Imam Jarir Imam Tabi'in, beliau berkata, "Baina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi." Saat satu hari Nabi kedatangan sebagian sahabat ke rumahnya. Wa Aisyah ta'tu ma'hu. Sayyidah Aisyah bersama dengan sahabat-sahabatnya Nabi sedang makan bersama. Ada Nabi, ada sahabat. Di dekat sahabat itu ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. In asabat yadu rajulun minhum yadaha. In asabat yadu rajulun minhum yadaha. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat tadi, tangannya itu tas kaca tangga memegang tangannya Sayyidah Aisyah, dan itu di hadapan Umar bin Khattab. Itu yang membuat Umar geram sekali. Ya Rasulullah, bilanglah pakai hijab, pakai cadar, itu kayaknya nggak pantas Sayyidah Aisyah dibuat itu. Memang dia masih muda, tapi kan dia istrimu, istri Nabi. Masa istri Nabi dipegang di tangannya gitu? Jangan istri Nabi, Pak. Istri tangannya dipegang di tangan, itu marah kita kan? Maka Bapak Ibu, Umar berulang kali minta Nabi suruh pakai hijab. Nabi fakariha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa itu Nabi mulai kurang nyaman dengan istrinya yang tidak pakai hijab, dan puncaknya itu terjadi di malam walimahnya Rasulullah dengan Zainab bintu Jahsy. Turun surat Al-Ahzab ayat 53. Jadi ada rentetan peristiwa, yang kemudian akumulasi dari rentetan peristiwa itu turun ayat yang mewajibkan hijab, bahkan secara lebih spesifik memakai cadar kepada istri-istrinya Nabi. Bahkan lebih khusus lagi di dalam surat Al-Ahzab ayat 53 itu Allah berfirman, wala taqimu azwajahum min ba'dihi abadan. Jangan pernah kau nikahi istri-istrinya Nabi setelah nanti wafatnya Rasulullah. Maka Bapak Ibu, istri-istrinya Nabi itu
janda setelah wafatnya Nabi karena ada perintah dari syariat seperti itu ya, nggak boleh mereka dinikahi oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu kan jadi berita kena. Kalau nanti mereka berumah tangga dengan istri-istrinya Nabi, dalam rumah tangga ada cekcok biasa, tapi kan mereka istri Nabi, jadi bahan omongan, jadi bahan gosip yang berdampak juga kepada Rasulullah di alam masa itu kan baik bagi kita umat. Nah, maka untuk menjaga kesakralan Rasulullah, Allah minta para sahabat itu untuk tidak menikahi janda-janda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, semoga apa yang kita sampaikan ya pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Dan ayat ini penting sekali, terutama bagi bapak-bapak yang punya anak perempuan yang masih malas pakai hijab atau sudah pakai hijab masih belum sesuai dengan tuntunan syariat. Paling minimal untuk kepala, dan mohon maaf jilbabnya itu sampai menutup dada, itu paling minimal sesuai